Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM, Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin melalui kajian ketarjian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan topik tentang tuntunan korban menurut tarjih. Tapi pada malam hari ini kita akan mengangkat topik yang cukup penting, yaitu yang berkaitan dengan seputar masalah kepanitiaan korban. Nah, topik ini penting untuk kita ilmui sebelum nanti kita melaksanakan ibadah korban, dan secara umum Bapak dan saudara sekalian mungkin juga terlibat dalam kepanitiaan korban. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, ketika kita berkorban melalui lembaga termasuk kepanitiaan atau kita serahkan ke panitia, itu ada problem yang muncul. Di antara problemnya itu sahibul kurban atau mudhahi atau orang yang berkorban itu tidak bisa menyembelih hewannya secara langsung atau sendiri. Ya kalau mungkin di beberapa kepanitiaan korban, kalau kepanitiaannya mempersilahkan sahibul kurban nggak ada masalah. Tapi ada juga sekarang tren korban lewat lembaga. Kita cukup transfer ke sebuah lembaga yang memiliki legalitas dan juga otoritatif. Kemudian korban itu dialokasikan untuk daerah-daerah terpencil. Dan jenengan ingin berpartisipasi cukup melalui transfer. Artinya kan nggak menyembelih hewan korban sendiri. Tapi kalau kita lihat bagaimana dulu korban yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis Anas ibn Malik, di sana dikatakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi kana yudhahi bikabshan, Nabi itu berkorban dengan 2 kambing gibas amlahain yang warnanya putih kehitam-hitaman, akronain yang keduanya bertanduk, wa yusammi wa yukabbiru, Nabi membaca bismillah dan membaca takbir. Kemudian seterusnya wa fi lafdin, dan di dalam satu lafaz dzabahahuma biyadi, muttafaqun alaih, Nabi menyembelih keduanya, yaitu kedua kambing gibas, biyadihi dengan tangannya sendiri. Artinya Nabi dulu ketika berkorban yang menyembelih hewan korbannya sendiri. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, hukum menyembelih korban dengan tangan sahibul korban sendiri itu apakah wajib atau sunnah? Dalam prakteknya kalau hadis Anas ibn Malik ini disembelih sendiri. Sekarang wajib atau sunnah? Nah, kalau sunnah dasarnya apa? Lah ya, kalau boleh diwakilkan dasarnya apa? Nah itu yang angel jawabannya Pak ya. Lah itu Ali bin Abi Thalib pernah diperintah Nabi untuk mengurusi hewan kurbannya. Ketika itu yang disembelih berapa?
100 unta, mi'atu ibilin. Yang disembelih Nabi sendiri thalathan wasittin, 63. Sisanya berapa? 37 itu disembelih Ali. Oleh sebab itu menyembelih hewan kurban oleh sahibul kurban dengan sendiri itu hanya sunnah, karena dalam prakteknya Nabi juga melakukan taukil. Taukil itu apa? Mewakilkan kepada Ali. Nah, sehingga hadis tadi itu dipahami hanya perintah kesunahan, hanya menunjukkan keafdolan, tapi tidak sampai pada wajib gitu. Sehingga kita boleh berkorban dan kita tidak menyembelih dengan sendiri, ya gitu. Sehingga di dalam fatwa korban melalui lembaga yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, di sana dikatakan memang yang lebih utama itu sahibul korban menyembelih sendiri. Tetapi kalau sahibul korban tidak mampu itu banyak alasannya, Pak. Di antaranya apa? Memang nggak bisa menyembelih, atau memang yang korban itu sudah tua gitu, korbannya sapi gitu, fisiknya sudah nggak kuat, gimana mau menyembelih sapi gitu. Ngadek ngos-ngosan. Nah, semacam itu, sehingga apa? Diperbolehkan untuk taukil, mewakilkan kepada orang lain. Oke. Berikutnya sekedar kita membahas tentang tata cara menyembelih korban. Ini penting Bapak dan saudara sekalian. Yang pertama, ketika kita menyembelih korban itu dianjurkan menggunakan alat yang tajam. Alat yang tajam itu tidak harus berupa pisau atau pedang, tapi segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah itu. Tapi dikecualikan 3. Yang pertama gigi, yang kedua kuku, dan ketiga tulang. Di hadis Rafi ibn Khadij, Nabi bersabda, ma'anharodam, apapun yang bisa mengalirkan darah, tidak harus dari besi atau tembaga, pokoknya sesuatu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Wa dzukira rasmullah, dan disebut nama Allah ketika menyembelih. Kata Nabi apa? Fakul, maka suruh makan. Berarti sesuatu yang boleh dimakan itu yang pertama disembelih dengan alat yang tajam. Yang kedua, ketika disembelih disebutkan nama Allah itu. Tapi bagaimana kalau misalnya menyembelih hewan diperuntukkan untuk apa, Pak? Berhala atau untuk jin, maka itu tidak halal ya. Nyi Roro Kidul gitu. Larung laut, Pak ya. Kerbaunya disembelih itu untuk Nyi Roro Kidul. Karena larung laut itu kan kepalanya kan yang dihanyutkan sama hasil bumi itu. Maka semacam itu tidak halal. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Janganlah engkau memakan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Kemudian di sini dikecualikan laisa sin, bukan gigi, wadzufur, dan kuku. Kemudian Nabi memberikan bayan atau penjelasan ya. Amma sinu, adapun gigi, fa'admun, maka itu tulang. Tulang itu tidak boleh apa? Digunakan untuk menyembelih. Termasuk untuk istinja boleh atau enggak tulang? Enggak boleh. Wa amma dzufuru, adapun kuku, famudal habasyah, maka itu pisaunya orang Habasyah atau Ethiopia. Dalam ibadah, Pak, kita itu dilarang untuk melakukan tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai. Tasyabuh dengan apa? Tasyabuh dengan ibadah umat lain. Makanya di sini Nabi melarang apa?
menyembelih dengan kuku, dan diberi alasan oleh Nabi karena kuku itu biasanya orang Habasyah. Lah menyembelih itu ibadah atau enggak? Ibadah. Dan korban itu ya ibadah, yaitu ibadah melalui menyembelih hewan. Inna sholati wa nusuki, makna nusuk itu secara umum ibadah, secara khusus menyembelih hewan itu. Dan sehingga menyembelih hewan tidak boleh menyerupai pisaunya orang Ethiopia atau Habasyah. Yang kedua, Nabi juga melarang tasabbuh bil hayawan. Ketika kita melakukan ibadah menyerupai hewan. Makanya dalam hadis ketika kita mau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu, Pak? Nah, kalau tarjih lutut ya. Hadisnya apa? Hadisnya idza sajada ahadukum fala yabruk atau fala yasjud kama yabrukul ba'ir. Apabila seorang di antara kamu sujud, maka janganlah ia sujud sebagaimana menderumnya unta. Menderum atau jerumnya unta itu tangannya atau kakinya? Kakinya dulu atau tangannya dulu? Kaki semuanya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dipahami oleh tarjih kaki depan itu sebagai tangan. Berarti supaya kita tidak sama, maka pakai apa? Pakai lutut. Dan itu juga didukung hadis Abu Hurairah yang lain, karena hadis Abu Hurairah yang mengatakan tangan dulu itu dianggap maklub, riwayatnya terbalik gitu. Riwayatnya apa? Terbalik. Seharusnya lutut dulu, tapi dibilang apa? Tangannya dulu. Itu pernah kita bahas gitu. Nah, berarti ibadah itu tidak boleh tasabuh, yang pertama dengan ritual agama lain, yang kedua apa? Dengan gaya hewan. Nah, kemudian ketika kita menyembelih hewan disunahkan untuk taujihul kiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Kalau hewan disembelih di Indonesia, Pak, itu posisi kepalanya di mana? Karena kiblat kita di barat. Selatan atau ada dua kemungkinan, kalau enggak selatan ya timur. Kok ke timur, Pak? Utara. Kalau enggak selatan ya utara. Tapi umumnya yang mana, Pak? Selatan. Kenapa selatan? Ya karena orangnya menghadap ke barat, sehingga kalau jenengan taruh leher di selatan itu jenengan lebih mudah untuk menyembelih ya. Tapi kalau di utara nyiwa, Pak ya, itu agak susah itu. Meskipun di sebagian tempat di utara juga itu. Tapi memang tidak dijelaskan secara eksplisit posisi kepala. Yang penting hewan menghadap kiblat. Tapi masalahnya orang yang menyembelih juga sunahnya menghadap kiblat gitu. Sehingga secara umum di selatan ya. Yang kedua alasannya karena kalau kita baringkan hewan dengan kepala di selatan, maka lambung kirinya di sebelah bawah gitu. Sehingga leher kanannya di atas. Karena menyembelih itu ya baik, maka diawali dengan yang kanan gitu. Oke. Dan ketika Nabi menghadapkan kedua kibasnya ke arah kiblat, Pak, falamma wajjahahuma, qala, Nabi berdoa. Doanya ini penting ya, jenengan sudah hafal. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai wa ana minal muslimin. Itu jenengan baca ketika merobohkan hewan, mau dihadapkan ke arah kiblat. Dibaca dulu, Pak. Nanti kalau jenengan pas hewannya berbaring baru baca, itu kelamaan. Bisa juga nanti apa? Bangun lagi atau berontak, nanti jenengan enggak sempat baca gitu. Nah, baru yang dilakukan Nabi ad-du'a bil qabul. Doa supaya korbannya diterima. Di antara doanya Nabi apa? Allahumma minka
walaka Allahumma ya Allah, minka korban ini dari engkau, walaka dan untuk engkau, an Muhammadin dari Muhammad, wa ummatihi dan umatnya. Baru bismillah wallahu akbar. Cara ini yang lebih mudah, Pak. Memang ada riwayat yang dibalik. Nabi baca bismillah wallahu akbar baru Allahumma taqabbal min Muhammadin ay an Muhammadin wa amman lam yudahi min ummati. Itu ada juga yang semacam itu, artinya doa bil qabulnya dibaca setelah bismillah wallahu akbar itu. Tapi yang lebih simpel, yang lebih mudah, doa qabulnya dulu yang dibaca sebelum bismillah. Kenapa kok bismillah? Karena dalam menyembelih hewan dianjurkan membaca nama Allah, karena bismillah, baknya ini bak apa? Lil isti'anah, menunjukkan apa? Minta tolong. Yaitu kita minta tolong dengan asma Allah. Wallahu akbar. Kenapa kok Allahu akbar? Kenapa, Pak? Kenapa Allahu akbar? Iya, kenapa? Momennya apa? Momennya lebaran. Ya kalau lebaran ya sunnahnya memperbanyak takbir, termasuk kita sudah masuk 10 Dzulhijjah ini sudah dianjurkan takbir mutlak. Mutlak itu enggak dibatasi setelah sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Yakana yakhrujani ila suq, keduanya ketika pergi ke pasar itu apa? Apa, Pak? Yukabbironi, keduanya baca takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, dan orang-orang di pasar menyambut takbir keduanya. Itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari gitu. Jadi kalau Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, karena profesi mereka seorang pedagang, ketika pergi ke pasar sudah baca takbir, diikuti oleh orang-orang yang di pasar gitu. Jenengan bisa mempraktekkan, Pak, itu besok kalau pergi ke pasar. Tapi yang jelas nggak malah diikuti ya, malah dibilang mel aliran dine. Sehingga dari hadis ini dipahami oleh majelis tarjih bagaimana hukum takbiran dengan dikomando. Hukumnya apa, Pak? Kenapa kok boleh? Ya tadi seolah-olah Abu Hurairah dan Ibnu Umar mimpin takbiran, diikuti oleh orang-orang yang di pasar, sehingga kita bisa jawab bahwasanya takbir dengan dikomando satu suara itu tidak harus dipahami sebagai paduan suara. bukan bid'ah ya. Nah, itu memang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar tadi. Oke. Boleh kan tadi dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dan tujuannya takbir di komando itu apa, Pak? Biar kompak. Yang kedua apa? Syiar, sehingga kalau didengar itu enak, Pak. Tapi kalau takbirnya dewe-dewe, apalagi semuanya pakai speaker gitu, 2 orang pakai speaker nggak serentak, itu sing dengar ya apa, Pak? Nah kalau dikasih musik lah itu. Nah sekarang tujuannya apa? Itu juga sudah dijawab oleh majelis tarjih. Kalau takbiran pakai musik, intinya takbiran itu ibadah. Jangan sampai musiknya lebih dominan daripada ibadahnya itu ya. Itu. Tapi kalau sekedar apa, Pak? Meramaikan, menyemangati. Tapi intinya, Pak, kalau di fatwa kita memang agak ngambang ya. Intinya takbir itu ibadah, jangan sampai ibadah ini dikalahkan dengan musik. Kita mementingkan musiknya daripada nilai atau esensi takbirnya itu.
Tapi majelis tarjih juga tidak memvonis kalau bisa takbiran pakai musik terus haram gitu. Sehingga kalau nilai ibadahnya ini ingin dimunculkan, maka sebenarnya takbiran nggak pakai musik itu yang lebih utama gitu. Nah ya kan makanya tadi fatwanya majelis tarjih juga tidak langsung memvonis. Ya terutama takbir setelah sholat atau takbir muqayyad. Kan biasanya imam sholat mulai kapan Pak? Mulai kapan takbir muqayyad? Tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumu Arafah, hari setelah sholat subuh. Ini yang banyak terlewatkan Pak. Setelah apa? Subuh. Setelah subuh imam sudah melakukan takbir muqayyad. Sebenarnya enggak hanya imam ya, jenengan sholat sendiri juga takbir muqayyad. Baik sholatnya wajib atau sunnah. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib. Tapi di masyarakat dipahami Pak, seolah-olah mulainya ketika sudah maghrib, habis maghrib baru takbir muqayyad gitu, setelah sholat. Nah, adapun di luar itu kan mutlak Pak ya. Sehingga yang lebih utama tadi yang muqayyad. Nah, kalau muqayyad jenengan pakai musik itu jadi masalah ya. Secara umum kan yang mutlak tuh paling malam yang malam lebaran gitu kan ya. Nah, itu sampai akhir hari tasyrik tanggal 13, berarti habis sholat asar itu ya, itu takbir muqayyad gitu. Oke. Nah kalau bilang aliran sesat, dia kurang ngopi atau kurang jalan-jalan. Kenapa? Semua mazhab bilang gitu termasuk mazhab Syafi'i itu. Nah kan orang yang bermadzhab Syafi'i belum tentu mengamalkan mazhabnya itu. Jangan lihat di Fathul Qorib Mujib atau di kitab Takrib atau Matan Abi Suja, semua di pesantren itu diajarkan Pak itu. Sebelum dikaji, sebelum Fathul Mu'in itu sudah menjelaskan kalau takbir muqayyad diawali dari subuh Yaumu Arafah tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Ya, tapi sayangnya kurang begitu populer gitu. Ya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah hari Selasa, Pak. Hari Selasa tanggal 27 ya. 27 itu. Itu subuhnya sudah mulai takbir muqayyad. Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, ini sekedar perbandingan saja. Dalam kitab fikih Syafi'i, ketika kita menyembelih itu disunahkan 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah Pak. Baca bismillah itu kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau seorang muslim menyembelih hewan enggak baca bismillah, itu tetap halal. Tetap tetap halal. Kenapa? Padahal ayatnya wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Janganlah engkau memakan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ayat itu sama mazhab Syafi'i dipahami itu berkaitan dengan penyembelian untuk berhala. Sesuatu yang tidak disebut nama Allah, itu misalnya dengan menyembelih bismillata dengan nama Lata, bismil Uzza, itu dewa-dewanya orang jahiliyah, itu yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau seorang yang sudah muslim, meskipun dia tidak membaca bismillah tetap halal. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama Pak
dengan memahami hadis tadi, Rafi' bin Khadij tadi. Ini kan wadzuki rasmullah fakul. Seolah-olah menyembelih itu syarat halalnya harus disebut nama Allah. Sehingga kalau Al-Imam Asy-Syaukani Pak memahami dari hadis ini, berarti bismillah itu hukumnya wajib kita baca ketika menyembelih. Wajib. Kalau kita nggak lakukan, berarti apa? Sembelihannya tidak halal. Tapi kalau jenengan lupa, tetap halal. Artinya apa? Wajib membaca bismillah bagi orang yang zakir, yang ingat. Tapi kalau orang yang lupa, boleh gitu. Bisa dipahami ya? Dan ini pendapat ini yang lebih baik Pak, secara apa? Lebih baik secara maslahat. Kenapa? Nanti kalau kita terlalu longgar sebagaimana madzhab Syafi'i, itu banyak orang yang menyepelekan ketika menyembelih hewan itu. Tapi bisa juga apa, pandangan madzhab Syafi'i itu bisa dipakai dalam kondisi tertentu. Misalnya ada makanan yang ada daging yang kita nggak tahu, ini yang nyembelih siapa, baca bismillah atau tidak, ya sudah, nggak usah mamang. Ketika kita di komunitas mayoritas muslim, ya sudah makan tapi dengan bismillah. Sebagaimana Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita punya daging tapi kita nggak tahu apakah daging ini ketika hewannya disembelih itu disebut nama Allah atau tidak. Maka Nabi apa bilang? Samillah wakul, suruh menyebut nama Allah dan makan itu. Di cara melihatnya komunitasnya itu mayoritas muslim atau tidak. Tapi kalau jenengan hidup di negara barat Pak, berarti hukum asalnya apa? Haram, karena kita tidak tahu siapa yang menyembelih itu. Kemudian baca sholawat wassalatu ala nabi, baca sholawat kepada Nabi. Dan ini yang dalam tarjih tidak dianjurkan. Biasanya apa? Di masyarakat itu bilang Allahumma sholli ala Muhammad bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian baca bismillah. Pernah dengar atau enggak? Belum ya? Enggak, di masyarakat yang tukang nyembelih hewan ya, yang mewarisi japa menyembelih hewan. Enggak ada ya? Oh, enggak punya ilmu untuk menyembelih hewan. Biasanya dulu ilmu menyembelih hewan itu ditularkan Pak itu. Itu biasanya pakai sholawat kepada Nabi. Makanya kalau ditarjih tidak dianjurkan. Nah, bagaimana kalau seorang baca bismillah wasmi Muhammad? Maka itu bismillah dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Nah, semacam itu Pak. Itu bisa hukumnya bisa makruh karena berpotensi apa? Membawa kesalahpahaman makna. Tapi kalau dipahami Nabi Muhammad sepadan dengan Allah, itu syirik. Karena kan bismillah, baknya tadi apa? Lil isti'anah, minta tolong. Dengan minta tolong, atau aku minta tolong dengan nama Allah dan nama Muhammad. Padahal minta tolong itu kepada siapa? Wa idza sta'anta fasta'in apa? Billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Sehingga kalau ditarjih tidak ada anjuran baca apa? Sholawat kepada Nabi saat menyembelih hewan. Kemudian istiqbalul kiblah bidzabihah, menghadapkan ke arah kiblat hewan korbannya tadi, baca takbir, kemudian ad-du'a bil qabul, doa supaya apa tadi? Penyembelihannya diterima. Itu sekedar apa? Pembahasan tentang bagaimana tata cara menyembelih, dan juga kita lihat dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dan sekarang topik kita Pak, tentang kepanitiaan korban. Dalam konteks modern
Itu korban itu secara umum dikelola oleh panitia. Kenapa Pak? Sekarang kita korbannya diserahkan kepada panitia. Kenapa kok nggak disembelih sendiri-sendiri? Alasannya apa Pak? Lebih mudah, simpel. Yang kedua apa? Biar pendistribusian daging korban sesuai dengan target atau sasaran. Yang ketiga apa Pak? Gak iso nguliti sendiri. Kalau kita serahkan panitia lebih efektif dan efisien, menghemat tenaga itu. Banyak alasannya. Kenapa kok korban itu diserahkan ke panitia? Tapi yang menjadi pertanyaan, ada atau tidak dasar yang menunjukkan adanya kepanitiaan korban? Sejauh kajian saya Pak, dan insya Allah betul itu, saya belum menemukan Nabi itu membentuk kepanitiaan korban kemudian Nabi terpilih menjadi ketua panitia korban. Jenengan sudah menemukan atau belum? Nah, kalau jenengan menemukan tolong kasih tahu saya. Soalnya tadi di hadis Anas ibn Malik, Nabi itu menyembelih kambingnya sendiri ya, itu. Nah, sehingga kepanitiaan korban itu sebenarnya tidak ada dalilnya itu. Nah, sebagaimana zakat fitri juga tidak ada kepanitiaan. Yang ada itu zakatul mal. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Bahkan amil itu mendapatkan presentasi dari zakat. Berarti kalau 1/8-nya 12,5% itu haknya amil gitu. Dan itu legal secara syar'i gitu. Tapi yang menjadi permasalahan tentang kepanitiaan korban ini dan kepanitiaan zakatul fitri. Tapi dalam sejarahnya Pak, Muhammadiyah itu berani membentuk kepanitiaan zakatul fitri. Itu kontribusi Muhammadiyah loh. Yang sebelumnya zakat fitri diserahkan kepada siapa? Yai atau mudin. Di kota gede itu mudin itu atau penghulu ya, dapat zakatul fitri bisa dibuat makan dalam 1 tahun gitu. Tapi Muhammadiyah berani membentuk bukan mudin itu ya. Tapi Muhammadiyah berani apa? Membentuk kepanitiaan zakatul fitri 1920-an Pak itu. Dan itu sampai sekarang ya. Tapi kepanitiaan zakatul fitri juga sama, tidak mendapatkan presentasi dari zakat yang dibagi atau yang dikumpulkan. Oke. Meskipun demikian Pak, kembali ke topik kita ya. Kepanitiaan korban itu meskipun tidak ada dalil secara sharih, secara eksplisit yang memerintahkan, tapi bisa kita pahami secara mafhum dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Di sana dikatakan wa an Ali ibn Abi Thalib. Ini jenengan nanti bisa lihat di kitab Bulughul Maram Pak. Di hadis nomor 2 terakhir dari kitab Budzuhaya, dari kitab korban. Qala dia berkata, amaroni nabiyyu an aku ma'ala budnihi. Nabi memerintahkan aku untuk mengurusi unta korbannya. Berarti di sini seolah-olah Nabi sebagai sahibul korban, Ali sebagai apa Pak? Panitia. Sehingga ketika Majelis Tarjih membahas kepanitiaan korban di Monas Palembang tahun 2014 Pak, itu sebenarnya masuk HPT jilid 3, tapi sama PP belum ditanfid sehingga enggak kita temukan di HPT jilid 3 gitu. Insya Allah nanti cetakan kedua Pak, mudah-mudahan sudah ada ya, meskipun jenengan sudah beli cetakan pertama. Ini enggak, maksud cetakan kedua HPT jilid 3 gitu. Oke. Enggak, cetakan kedua HPT jilid 3 itu karena belum lengkap. Nanti tetap cetakan berikutnya akan dilengkapi
lengkapi, yang warnanya hijau itu loh. Itu kan baru sekali tuh diterbitkan, belum dicetak ulang. Itu bisa jadi nanti mengalami revisi dan tambahan. Oke. Termasuk memasukkan kepanitiaan korban. Ketika itu Ali diperintah Nabi untuk mengurus unta korbannya. Wa an uqassima luhumaha. Kata Ali, aku diperintahkan untuk mendistribusikan daging-dagingnya. Kira-kira Nabi makan atau tidak? Hah? Makan sedikit. Kalau kita lihat riwayat yang lain, Pak, wa an uqassima luhumaha kullaha, dan aku diperintahkan untuk membagi daging-daging unta kurbannya semuanya. Nanti bisa kita pahami, Pak, shahibul kurban itu wajib makan daging kurbannya atau enggak? Wajib tapi tidak wajib tapi boleh. Kenapa demikian, Pak? Ya karena karena hadis karena hadis yang lain. Ya, Al-Quran bilang fakulu minha, fakulu maka makanlah kamu sekalian, tapi minha sebagian. Ini kan perintah, fakulu jenengan shahibul kurban suruh makan, tapi Al-Quran hanya menegaskan minha sebagian, karena min itu litab'id, menunjukkan arti sebagian. Artinya kurban itu harus ada porsi yang dibagikan kepada orang lain. Maka dilanjutkan apa? Wa'at'imu, dan kasihlah kamu makan. Hukumnya apa? Wajib itu. Makannya boleh, tapi ngasih daging kepada orang lain wajib itu. Al-qani'a wal mu'tar. Al-qani'a itu orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar dan yang meminta-minta. Dan sehingga tadi shahibul kurban apa? Boleh tidak memakan daging korbannya. Tapi kalau memakan boleh, tapi yang penting tidak semuanya gitu. Oke ya. Wajuludaha, dan juga kulitnya suruh bagi. Maka di hadis yang lain apa? Wastamti'u biha wala tabi'uha. Manfaatkanlah kulit itu dan jangan engkau menjualnya. Memanfaatkan kulit untuk apa? Untuk sepatu, untuk sandal, untuk timba. Kalau dulu juga bikin jedor juga ya, beduk gitu. Masalahnya masjid kita nggak butuh jedor atau beduk gitu. Tapi kalau misalnya boleh itu, ya semacam itu boleh gitu. Nah, itu contoh memanfaatkan kulit. Meskipun di negeri Arab itu kulit itu tidak begitu dimasak, Pak. Maksudnya jarang orang masak kulit itu dibuat tadi, dibuat tas, buat sepatu dan yang lainnya. Itu tidak boleh dijual. Kenapa kalau dijual tidak boleh? Nanti uangnya kembali pada shahibul kurban. Ketika shahibul kurban menjual kulit kurbannya, berarti dia ibadah tidak secara totalitas. Melakukan ibadah kok masih melakukan transaksi, itu enggak boleh itu. Dan sehingga yang menjadi permasalahan, Pak, kulit dibagikan atau dijual? Nah, itu. Nah, gitu. Gimana kulit? Kalau jenengan gimana? Di sebagian tempat kulit itu diceceli, Pak. Diceceli. Di sebagian tempat kulit itu langsung diberikan siapa yang seseorang yang miskin, mau dijual mau dimasak terserah itu. Tapi dipilih orang yang miskin itu dapat bagian kulit itu. Ada juga tadi diceceli, dibagi rata.
Tapi kalau diceceli bagi rata, soalnya sekarang kulit itu juga kalau dimasak enak Pak ya. Bisa jadi apa Pak? Kikil, bisa jadi cecek ya. Kemudian juga bisa dibuat kerupuk juga Pak ya. Ya gitu. Ntar Pak. Itu ya. Oh kalau kambing dijual, kalau sapi? Enggak. Kalau kulit kambing dicecek enggak bisa Pak? Lulang angel Pak. Oh, itu. Tapi biasanya ya problemnya kalau kulit itu dibagikan itu dibuat oleh sebagian ibu-ibu karena nggak bisa masak itu. Mubadir. Kalau dibuat buang mubadir. Memang kalau jenengan Pak ingin aman gitu. Ingin aman itu maksudnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Itu memang kulitnya ya dibagikan itu. Entah dikasihkan orang atau dicacali tadi. Tapi Pak, ada pertanyaan yang muncul ke majelis tarjih. Ketika kulit itu dianggap ketika dibagikan kurang maksimal, misalnya tadi dibuang, tidak dimanfaatkan, bagaimana kalau kulit itu dijual kemudian dibelikan daging baru atau dibelikan kambing? Kalau kepanitiaannya itu besar Pak, itu kan bisa dapat kambing. Yang semacam itu bagaimana? Kalau pertimbangan kemaslahatan Pak, maslahat atau enggak? Maslahat, soalnya apa? Dagingnya dibagikan untuk semuanya, untuk semua, kemudian apa? Kambingnya juga disembelih dagingnya untuk semuanya. Cumanya kalau jenengan ditanya, lalu ini korbannya siapa gitu? Orang banyak Pak jawabannya. Jadinya korban keroyokan Pak. Tapi asalnya korban sesuai dengan kuota syar'i. Nggak semacam itu diperbolehkan Pak. Diperbolehkan, tapi syaratnya itu. Syaratnya uangnya tidak boleh kembali pada sahibul korban. Karena dalam larangan hadis itu ilahnya itu apa? Ilahnya itu alasannya bisa dipahami. Kalau dijual sahibul korban berarti apa? Mentransaksikan hewan korbannya. Kalau hewan korban ditransaksikan Pak, berarti ibadahnya tidak totalitas. Berarti dia korban kambing atau sapi kecuali kulit itu. Padahal korban itu ya semuanya. Nah sehingga jenengan kalau ingin Pak, kulit itu bagaimana? Ya itu terserah maksudnya. Tapi kalau ingin aman ya memang dicacali dibagi. Tapi kalau memang kesulitan bisa ngambil fatwa tarjih. Selamat, tapi syaratnya apa? Uangnya tidak boleh kembali pada sahibul korban. Misalnya panitia ki beretan korban winginane dikei duit hasil penjualan kulit. Nah, itu jelas nggak boleh Pak, itu jelas nggak boleh ya itu. Nah, berikan ayam mati kan kayak yang tadi Pak, jenengan kulitnya berarti dibagi, nanti anak yatim terserah mau dijual kan nggak apa-apa. Karena kalau kulitnya kami tidak jual, uangnya saya berikan pada anak yatim. Dan semacam itu. Nah, itu untuk kemaslahatan Pak, untuk kemaslahatan, tapi jenengan kayak yang fatwa tarjih yang berikutnya tadi, selama uangnya tidak kembali pada sahibul korban. Tapi kalau jenengan ingin yang nggak ada khilaf, kulitnya langsung dikasihkan. Kalau kulitnya dikasihkan nggak ada khilaf Pak. Khilaf itu apa? Perbedaan. Meskipun majelis tarjih tadi membolehkan, tapi syaratnya tadi uangnya jangan sampai kembali pada sahibul korban.
Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau anak yatim itu menjual kulitnya, sah atau enggak Pak? Kenapa kok sah? Sudah jadi kepemilikan. Apalagi dia yatim Pak. Yatim mau kurban itu kalau untuk orang miskin, hak dia mau dijual, mau dimakan itu terserah. Tapi kalau orang kaya Pak, itu kan apa Pak? Hadiah masa dijual? Secara etika kan juga nggak pantas Pak. Tapi kalau orang miskin atau anak yatim, dia ingin beras Pak, nggak punya uang, punyanya daging. Masa jenengan punyanya kulit Pak, tadi kulitnya pangan wae, gak sah mangan beras kan, nggak mungkin. Kayak berikutnya, wajilalaha alal masakin. Wajilalah itu aksesoris hewan kurban, itu juga dibagikan, tapi aksesoris Pak. Kalau unta itu kan ada buat apa Pak, tunggangan. Kalau kuda namanya pelana Pak. Kalau unta saya nggak tahu namanya. Itu ya leme semacam itu jangan diambil. Apa kok jangan dijual, tapi dibagikan itu. Yang berikutnya ini yang paling penting ya, wala utia, dan saya dipesan supaya tidak memberi fi jizarotia dalam penyembeliannya minha dari apa unta korban tadi syai'an sesuatu. Maksudnya apa Pak? Ali juga dipesan Nabi supaya tidak memberikan kepada tukang jagalnya dari hewan korban itu sebagai opah. Lalu Ali ngasih opah dari mana Pak? Di hadis yang lain Pak, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi tukang jagal itu uang dari kami, maksudnya uang pribadi di luar daging korban. Kenapa tidak boleh Pak? Misalnya jenengan tadi lek belehno korbanku, kok tak upai ndase, tak upai lulangi, tak upai dagingi. Itu menunjukkan jenengan melakukan transaksi dalam korban, itu tidak boleh. Tapi lek belehno korbanku, kok tak upai 50.000, oleh atau enggak Pak? Boleh. Kenapa? Karena uang 50.000 itu tidak ada hubungannya dengan daging korban itu ya. Nah kalau memberi Pak, bukan atas nama upah, boleh atau enggak? Enggak, kalau apa? Jenengan beri daging, boleh atau enggak? Orangnya meminta. Nah, memintanya itu minta saja atau atas nama kompensasi jasa Pak? Sebelum Pak kita nanti baru ke panitia, kita lihat hadis ini. Enggak, kalau tukang jagal jenengan kasih daging, boleh atau enggak? Tapi kalau dagingnya sebagai apa? Enggak, tambah dagingnya, tambah ini sekedar hadiah atau kompensasi jasa? Enggak, itu kan harus jelas Pak, maksudnya harus jelas transaksi ini loh. Karena sudah dapat upah, artinya enggak, misalnya jenengan lek tak upahi 50.000, tak tambahi daging. Enggak, saya tak tambahi daging, daging ini upah atau pemberian Pak? Kalau bilangnya begitu berarti upah. Pemberian berarti upah. Enggak, niatnya transaksinya apa? Transaksinya gimana? Tak upahi 50.000, tak tambahi daging. Tak upahi 50.000 terus tak hadiahi daging. Nah itu jelas Pak. Enggak,
Kalau sahibul kurban memberikan tukang jagal daging bukan atas nama upah, tapi atas nama hadiah atau sedekah, itu boleh, Pak. Boleh gitu. Nah, kenapa kok boleh, Pak? Endingnya kan podo-podo oleh itu, Pak. Itu sudah saya cek ya di beberapa kitab. Saya menemukan jawabannya di kitab Madzhab Syafi'i dan kitab Madzhab Hambali. Di kitab Madzhab Hambali itu di kitab Dalilul Thalib, Pak, yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi. Di sana dikatakan sahibul kurban tidak boleh memberikan daging kepada jazar, tukang menyembelih, sebagai upah, tapi dilanjutkan, Pak, walahu i'ta'uhu shadaqatan au hadiyatan, dan baginya boleh memberikan tukang jagal itu sedekah atau hadiah. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena orang yang menyembelih itu berinteraksi dengan sahibul korban. Wong Al-Quran itu bilang al-qani. Al-qani itu apa? Orang yang diam di rumah tidak meminta, nggak tahu kalau jenengan korban, itu suruh ngasih. Apalagi ada orang yang tahu, berarti kan lebih berhak untuk dikasih. Tapi kalau mengatasnamakan hadiah, kalau mengatasnamakan upah, mohon maaf, itu tidak boleh. Ini mungkin bisa mirip loh, Pak. Tapi kalau kita salah transaksi atau salah sigoh, salah ucap, akadnya salah, itu konsekuensinya beda, Pak. Itu bisa dipahami ya? Sehingga dari sini, Pak, kita simpulkan ya, tugas dari panitia korban adalah membantu sahibul korban. Fungsi panitia korban untuk memudahkan penyelenggaraan korban. Ketiga, panitia tidak boleh mengambil upah penyembelian dari hewan korban itu. Misalnya panitia, kijate panitia kulit, nggak boleh gitu. Jatah atau upah ya, Pak. Tapi panitia boleh membebankan kepada sahibul korban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Misalnya ketika orang mau korban itu kambing plus dana operasional 50.000, itu boleh, Pak. 50.000 itu halal bagi panitia. Atau misalnya masjid sudah menganggarkan dana untuk alokasi penyelenggaraan panitia korban, itu boleh. Sehingga, Pak, panitia korban secara kelembagaan itu tidak berhak mendapatkan upah dari korban apapun bentuknya itu. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, sebentar, jangan dipunggel. Nanti korban di kantor nggak ada panitia nih, mutung kabeh gitu. Mutung kabeh. Secara kelembagaan tidak boleh, tidak boleh mendapatkan apapun sebagai upah, baik kulit, daging, apalagi, Pak, tadi misalnya kepalanya, kakinya, ini haknya panitia semuanya secara kelembagaan. Atau misalnya siapa yang ada korban 10 ekor kambing, yang satu untuk panitia gitu. Berarti yang 9 dibagikan umum, yang satu panitia. Itu tidak boleh secara kelembagaan itu. Tapi kalau panitia mensyaratkan setiap hewan korban ada dana operasional 50.000, jenengan 50.000 ngumpul jadi uang banyak, jenengan gaji panitianya, boleh atau enggak, Pak? Boleh. Kenapa? Sumbernya bukan dari korban gitu. Tapi, Pak, yang perlu diperhatikan, kalau panitia secara individu atau personal itu boleh menerima bagian daging korban, tapi tidak ada hubungannya dengan kompensasi
jasa. Ini penting loh Pak. Salah sedikit apa? Haram. Ya kan kalau misalnya ini kan, tapi rata-rata Pak, di masyarakat itu yang memahami jatahnya atau bagiannya panitia secara individu itu tetap dihubungkan dengan jerih payah panitia. Padahal tadi kepanitiaan korban tidak sama dengan kepanitiaan zakat mal. Kalau zakat mal jenengan ngumpulin zakat itu punya bagian dan termasuk asnaf samaniyah, asnaf 8/8-nya 12,5% itu secara kelembagaan kayak al-hazismu itu boleh, itu legal itu. Tapi kalau kematian korban nggak boleh Pak, termasuk zakat fitrah. Tapi individunya boleh Pak, orang yang terlibat di panitia dapat bagian. Contohnya misalnya jenengan di kakak dapatkan data kakak. Ya. Kemudian karena panitia biasanya dapat lagi Pak ya, 2. Kenapa? Ya terserah sedikit atau banyak sama saja Pak. Kemudian panitia secara personal kan dapat bagian. Itu boleh Pak, tapi ketika ini dengerin ya, ketika itu disebut sebagai opah nggak boleh. Gitu, nggak boleh Pak. Ya, hadiah atau tadi yes pokoknya bagian sebagaimana yang lainnya itu. Soalnya di tempat yang lain panitia itu dapat jatah Pak. Secara kelembagaan dia ngumpulin daging. Setelah itu disate-sate sendiri. Itu sebaiknya dihindari ya. Nanti kalau disate-sate sendiri itu kan eksklusif. Panitia mengira jerih payah yang ia lakukan itu membolehkan tadi mengambil daging secara kelembagaan untuk dimakan-makan itu ya. Berarti biasanya nyembelih pagi kan ambil terus untuk sarapan. Nah itu gimana itu? Nah kalau sarapan gimana? Gimana Pak? Izin sama sahibul kurban atas nama apa dulu? Nggak, maksudnya sahibul kurban itu ngasih jenengan atas nama apa? Kompensasi jasa atau hadiah? Nggak, jenengan betul minta izin pada sahibul kurban. Terus sahibul kurban ini ngasih jenengan panitia itu sebagai kompensasi jasa atau hadiah? Kalau hadiah nggak masalah. Tapi kalau kompensasi jasa nggak boleh gitu. Nah kalau sarapan gimana Pak itu? Kalau ada video yang Pak Niam tahu sih Pak yang nge-share itu, yang nge-share di KTO ada yang ikut ya, itu diharamkan itu sama Ustadz itu loh. Kalau ngambil daging itu untuk sarapan itu sekedarnya saja, jangan terlalu banyak. Yang kedua jangan sampai itu eksklusif untuk panitia. Nanti kalau eksklusif kalau gak panitia gak lemangan, itu nanti mengarahnya pada opah gitu. Ini kan salah sedikit masuk syubhat Pak. Maksudnya salah sedikit bisa dipahami sebagai opah. Bisa dipahami gak? Oleh sebab itu hati-hati. Ya pokoknya ngambil sewajarnya gitu. Sewajarnya dan untuk semua orang yang ada di situ. Kalau enggak gitu Pak, itu nanti dipahami opah. Ya. Kemudian biasanya panitia ada penutupan panitia juga Pak itu. Makan-makan. Ya gitu. Kan di tempat yang lain kan ada gitu Pak. Di kota itu biasa Pak.
penutupan panitia korban. Itu nanti makan-makan, nyati-nyati juga gitu. Yang semacam itu kalau mungkin semuanya diundang Mbak itu, sahibul korban, masyarakat, ya semacam itu mungkin agak terhindar dari nama opah. Tapi kalau nanti penutupan korban khusus panitia, itu nanti mengarahnya juga pada opah. Bisa dipahami Pak? Tapi bukan berarti kalau gini nanti jenengan mutung kabeh ya. Akhirnya korban di kantor nggak ada panitia nih. Ngambil sedikit atau enggak sama dengan banyak? Ya hukumnya sama Pak. Tapi kalau sedikit untuk orang umum itu kan memahaminya bukan opah, meskipun itu salah sedikit, masalah niat sedikit yang mengarah pada makna opah. Pengertian secara umum berarti bisa diambil dari daging kurban, dimasak untuk makan-makan panitia gitu. Bukan panitia tadi, secara umum yang enggak panitia ya silahkan gitu loh. Seluruhnya. Tapi kebanyakan kan diambilnya untuk makan yang masak panitia. Kan nggak mungkin mengundang orang umum. Ya maksudnya yang ada di situ Pak kan ini. Soalnya panitia itu kadang mokong tuh Pak. Mokongnya apa? Koyok ki kurbani dhewe gitu loh. Dikuasai gitu loh. Iya kan? Kayak bisa dipahami ya? Makanya di sebagian tempat Pak, kalau ada dana untuk alokasi kurban, kadang sarapan itu ya dibelikan nasi pecel macam-macam itu ya. Ya kalau semacam itu jelas aman Pak ya. Ya monggo silahkan. Ya. Misalnya kita bocoran Ya. 3 juta kan 21. Terus dibelikan yang 20, terus yang 1 juta untuk ongkos penyembelihan gimana? Boleh enggak? Ya, yang penting diomongkan pada sohibul korban itu. Sohibul korban dikasih tahu apa iurannya 3 juta, tapi lebih 1 juta. Yang 1 juta untuk dana operasional. Selama sohibul korban semuanya mengikhlaskan ya boleh-boleh saja Pak itu. Tapi kalau misalnya tidak mengikhlaskan ya lain itu. Oke, monggo silahkan yang lain. Ada yang lain nggak? Makanya ini loh, bolehkah panitia dapat bagian daging kurban? Panitia kurban berbeda dengan amil zakat. Oleh sebab itu secara kelembagaan kepanitiaan kurban itu tidak berhak mendapatkan bagian atau jatah dari hasil kurban. Misalnya setiap kurban yang masuk di sini 10 kambing, panitia 1 kambing. Secara kelembagaan Pak tidak boleh. Misalnya semua lulang yang masuk di kepanitiaan ini miliknya panitia, itu nggak boleh. Itu sudah mengarahnya upah secara kelembagaan. Kalau upah itu dari hewan korban, tapi kalau korban semua yang korban di sini ada biaya operasional berupa uang, terserah itu boleh. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan secara individu atau atas nama dari sahibul korban boleh menerima bagian dari hewan korban. Berarti kalau secara kelembagaan tidak boleh, secara individu atau personal boleh. Bisa dipahami itu enggak? Ini agak salah memahami, jenengan gagal paham loh. Secara personal itu bukan kelembagaan. Mergo jenengan apa? Di situ di rumah meskipun dapat jatah berdasarkan kakak, misalnya 1 kilo Pak, di situ dapat 1 kilo juga. Tapi bukan atas nama kelembagaan panitia gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Kenapa Pak? Tetap namanya hadiah. Kalau upah ya sebagaimana yang lainnya kan dikasih bagian atau jatah ya.
Bahasa kita bagian atau jatah, tapi tidak ada kaitnya dengan kompensasi jasa. Ya, bisa dipahami ya? Nah, makanya itu Pak diluruskan. Masa ngomong opah. Nggih, silahkan, monggo. Nggih, monggo. Saya tadi hampir kelas-kelas Pak. Merasakan panitia tidak boleh. Kalau di tempat saya itu nggak ada panitia Pak. Grup yoga, grup yoga, LT itu siapa yang mau ya, siapa yang mau. Kemudian setelah itu kalau kan berangkat itu nggak boleh sarapan dah Pak. Jadi nanti kita sarapan bareng dengan daging kurban itu nggak ada panitia. Terus kabeh panitia saya sing gelem. Mana wedok? Jatahnya Pak sama atau enggak? Jatahnya sama atau enggak? Jatahnya sama, nggak ada panitia. Enggak, maksudnya berdasarkan kakak ya sudah kakak saja ya. Berarti dari situ enggak, maksudnya enggak dapat 2 jatah ya. Berarti ya sama satu. Sama yang mendapat 2 jatah itu yang kurban. Iya. Yang kurban diberi jatah dia. Iki menambah sing kurban, iki menambah bagiannya. Iya. Berarti ikut andil di situ atau tidak tetap cuma dapat 1 jatah berdasarkan kakak gitu. Kecuali yang kurban. Yang kurban 2. Ya kalau korban boleh Pak, boleh. Dilebihkan juga boleh gitu ya. Ya. Ya semacam itu. Kalau tidak atas nama opah ya nggak apa-apa Pak gitu, nggak apa-apa. Dan juga nyate dan makannya sewajarnya saja gitu. Karena kan kalau korban itu baiknya dibagikan apa Pak? Mentah atau matang? Mentah. Kenapa mentah? Karena kalau mentah itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan selera. Nggak suka daging ya dijual. Itu kalau bagi orang miskin. Nggak suka masak gulai ya dimasak apa Pak? Rawon. Kan terserah itu. Ya. Yang penting tidak usah dinamakan upah atau kompensasi jasa. Ya. Sebenarnya yang dibantu panitia itu katanya ada upah. Ya. 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 Nggih, monggo. Ya sama, tadi kalau kulit dikumpulkan dimasukkan ke kas masjid atau musola, yang penting untuk kepentingan umum, bukan dikembalikan pada sahibul korban, itu yang nggak boleh gitu. Ya. Bahkan itu kemarin 20 ekor lembu dan 60 ekor kambing sak desa. Ya. Caranya juga Sama. seperti di tempat saya tadi. Ya. Ya kalau yang menikmati orang banyak kan apa sudah menghindari apa tadi Pak? Kompensasi jasa Pak itu. Ya memang korban itu beda-beda Pak. Di sebagian tempat kalau ada dana operasional itu biasanya korban itu langsung menurun drastis Pak itu. Enak ngaleh panggok liya kan daripada suruh dana operasional. Padahal kadang dana operasional itu kan dimunculkan supaya itu Pak, mengurangi anggapan kalau panitia itu dapat upah dari daging korban. Kalau jenengan bisa menggaji uang itu aman Pak. Sing blekrek sing ngurusi langsung gaji uang. Tidak ada ngambil daging, itu lebih aman Pak itu. Tapi itu juga tentu untuk dilakukan butuh proses Pak, juga nggak mudah ya. Makanya tergantung situasi dan kondisi. Tapi prinsipnya tadi ya, tetap
panitia secara kelembagaan tidak berhak mendapatkan jatah atau upah sebagai kompensasi jasa. Tapi kalau secara individu personal boleh, dan itu juga bukan kompensasi jasa, tapi hadiah atau sodakoh dari sohibul korban. Mungkin sekian ya. Ya, silakan sih. Ya. Ya, ahlul kitab itu kan orang yang memiliki kitab, yaitu kitab Taurat, agamanya apa? Yahudi. Kemudian Injil apa? Nasara atau Nasrani, itu yang disebut ahlul kitab. Hanya saja apakah masih halal ahlul kitab setelah kenabian Nabi Muhammad? Menurut Imam Syafi'i sudah enggak halal, Pak. Karena apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah apa? Tiga di antara yang tiga, atau satu di antara yang tiga, atau trinitas gitu. Sehingga kalau menurut Imam Syafi'i itu haram. Tapi jumhur ulama, Pak, membolehkan. Kenapa? Ya karena ahlul kitab yang di zaman Nabi sama yang sekarang juga sama, karena memahami Tuhannya itu sama, yaitu sama-sama menyembah Allah meskipun ritualnya berbeda. Itu jumhur ulama. Tapi di fatwa tarjih, Pak, ada dua pendapat itu. Tarjih lebih menggunakan pendekatan sadudariah. Sadudariah itu sesuatu yang sebenarnya boleh tapi diharamkan untuk kemaslahatan. Itu ada di TJA jilid 6 kalau nggak salah. Nanti jangan cek yang warnanya hijau itu. Jadi di situ apa? Memilih untuk diharamkan. Prinsipnya apa? Untuk apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan apa? Mudarat, yaitu jatuh kepada keharaman, lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan untuk menikmati daging gitu. Itu pandangan tarjih kalau konteks di Indonesia. Tapi kalau konteks di luar negeri, Pak, itu kalau jenengan pakai pandangan tarjih, problemnya banyak, karena nanti kebanyakan haram, itu jadi repot gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak mayoritas Islam, masa kita masih makan sembelihan ahlul kitab? Wong sing sembelihan Islam melimpah kok, kan gitu. Wah, maksudnya hukum itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau pandangan tarjih semacam itu dipilih untuk tidak dimakan di konteks Indonesia. Nggih, monggo Dek. Pak, barangkali ini agak menyimpang tentang batasan umur hewan kurban. Nggih. Harus sesuai 2 tahun atau sudah cukup? Sapi atau sapi? Syaratnya itu musinah. Musinah itu kalau sapi 2 tahun genap. Bulan Komariah, bulan bukan bulan Samsiah. Nah itu soalnya ngitung bulan Komariah, Pak. Orang yang punya sapi itu tahu atau enggak gitu? Enggak, soalnya susah ya. Umumnya pasti Masehi ya. Padahal bulan Komariah itu lebih pendek daripada bulan Samsiah. Kalau sapi harus musinah. Tapi kalau kambing itu agak mudah gitu. Kalau kambing misalnya domba atau kibas itu 1 tahun. Tapi kalau misalnya belum 1 tahun dia powel, ya sudah boleh, meskipun belum genap 1 tahun gitu. Kalau sapi ada poel atau enggak? Itu saya enggak tahu ya. Ada? Poelnya 4 tahun, Pak. Apa? 19 atau 21. Kalau 19 kan kurang
1 bulan. Kurang 5 bulan. Ya 19. Ya kurang ya kurang ya. Enggak 19. Oh ya. Ya 12 24 kurang 5 bulan ya. Itu sudah pual ya? Ada yang sudah well, ada belum. Kebentuk Pak. Yang ada kriteria puel itu ya, setahu saya di kitab fikih itu hanya kambing gitu. Kalau sapi itu musinah, yaitu 2 tahun itu. Enggak, secara adat itu sudah layak disembelih atau enggak, Pak? Masih pedet? Enggak, itu penilaian, meskipun kadang subjektif, Pak. Subjektif itu tergantung yang menilai. Maksudnya yang jenengan paham tentang persapian gitu ya. Kalau patokannya itu 2 tahun mendekati 2 tahun, barangkali belum 2 tahun tapi sudah mendekati kurang 3 bulan kan misalnya sudah boleh. Kalau besar dan gemuk sudah, tapi kalau 2 tahun itu kan masih kurang atau belum kuat gitu. Ya dalam fikih ya fisalisil khauli dakhol. Fisalisil khaul masuk tahun ke-3 dakhol itu masuk. Maksudnya 2 tahun genap masuk tahun ke-3. Kalau rumusan fikih semacam itu, Pak. Tapi kalau domba, kalau kambing itu 1 tahun atau 6 bulan, meskipun 6 bulan yang penting sudah poel gitu. Tapi kalau sapi itu cuma penjelasannya tahun kedua masuk tahun ketiga gitu. Dan sehingga kalau cari amannya, Pak, cari amannya ya pilih sapi yang lain itu. Misalnya jenengan apa? Ragu, ya sudah cari sapi yang lain. Daripada mamang, kan ibadah kan lebih baik menghindari khilaf daripada khilaf. Nanti kalau khilaf ini sah atau enggak, meskipun ada 2 pandangan ya, kan kita tetap ragu kan. Lebih baik hati. Oh ya. Kalau sapi setahu saya, Pak, itu ya 2 tahun genap ketiga. Tapi kalau kambing itu ada tadi keringanan, meskipun tidak 1 tahun, tapi asal sudah poel. Misalnya 6 bulan. Kambing itu kan mulai poel 6 bulan, Pak. Itu belum ya poel ya. Nggak, biasanya berapa bulan, Pak? Setahun. Tapi ada yang kurang juga sudah poel, Pak, itu. Atau biasanya bulunya itu sudah tidak ke atas, dia sudah mulai kelimis gitu. Oke ya. Mungkin itu sudah ya, karena waktunya sudah jam 9, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rawe naik, mungkin nek nembelih karena itu.